Salam jemaat Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara menjadi pasukan doa atau menjadi prajurit yang hebat, prajurit yang terdahsyat yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara bisa melakukan ini di rumah masing-masing ataupun dalam kelompok-kelompok kecil. Menjadi pasukan yang terdahsyat, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara sendiri kuat, dan juga gunanya doa itu adalah untuk Indonesia. Oleh sebab itu saya memanggil saudara, mengajak saudara untuk berdiri teguh di mana saudara berada. Khususnya kita sebagai warga negara Indonesia atau di kota di mana saudara tinggal. Karena saudara berada di mana, kesejahteraan kota itu tergantung daripada saudara dan saya. Artinya dengan pasukan doa, pasukan yang terdahsyat, itu akan mengubah kota di mana kita berada. Khususnya saudara secara umum Indonesia yang kita cintai. Karakter pasukan yang terdahsyat atau pasukan doa yang dipakai dan dilawat Tuhan, itu tidak biasa-biasa. Tetapi dia harus berlari cepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti singa yang mendeklarasikan firman Tuhan. Tetap kuat di tengah badai, bagaikan Raja Wadi. Tapi lembut dan taat, bagai anak domba. Senjatanya adalah firman Tuhan. Sayap iman dan penyembahan membawa perkenan Tuhan. Pembuat mujizat dan pembawa lawatan. Di dalam Yoel 2 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa pasukannya sangat banyak dan pelaksanaan firman-Nya kuat. Terus terang Indonesia sekarang berada dalam masa penentuan. Saudara melihat ada gempa, ada bencana, ada pandemi COVID-19 saat ini. Hanya doa dan Tuhan yang bisa menghentikannya. Lewat doa saudara dan saya. Setiap kita dipanggil untuk menahan supaya sakit penyakit ini tidak terus menyebar. Bencana ini terus tidak terjadi. Perpecahan tidak terjadi. Pengaruh radikalisme itu tidak terjadi. Hoak akan berhenti. Itulah sebabnya saya mengajak saudara kita perlu doa, perlu penyembahan, dan melakukan peperangan rohani untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Saudara, untuk menahan kekuatan musuh itu, maka di dalam Lukas 10 ayat 19 bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa itu sudah diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Mari kita bangkit menjadi pasukan yang terdahsyat, pasukan doa, supaya kita bisa berdoa untuk Indonesia, bisa berdoa buat kota kita, dan itu akan menjadi tolak ukur bahwa saudara dan saya hidup di dalam Indonesia bukan sekedar bicara seorang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa. Nah, untuk bisa menjadi pasukan yang terdahsyat, saudara harus mengenakan perlengkapan senjata rohani Allah. Saudara harus kenakan baju jirah, keadilan, ketopang, keselamatan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh. Saudara harus ada perisai iman, kasut kerelaan, untuk memberitakan Injil. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oleh sebab itu, saya percaya saudara dan saya hidup untuk hidup saudara, keluarga saudara, kota saudara, dan yang teristimewa untuk bangsa Indonesia. Saudara sudah diberikan kuasa perkataan oleh Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada kuasa di mulut dan perkataan kita. Kuasa yang menciptakan maupun kuasa untuk menghancurkan.
Oleh sebab itu saya mengajak saudara mengucapkan ucapan berkat dan firman setiap hari. Karena yang kita ucapkan menentukan nasib dan destinasi hidup kita. Oleh sebab itu saya mengajak saudara teristimewa mendeklarasikan untuk Indonesia, untuk kota di mana kita berada. Saya akan bacakan deklarasi ini. Dan ketika saudara melihat siaran ini, saudara bisa mengulangnya berkali-kali, minimal 7 hari saudara ke depan. Itu saudara ulang-ulang saudara. Supaya apa? Dan setiap kota yang akan saudara deklarasikan, itu akan membangkitkan atmosfer kebangkitan. Indonesia akan jaya, Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Saya bacakan demikian deklarasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan darah dan perjanjiannya, kami deklarasikan atas Indonesia. 1. Kami aktifkan pelayanan para malaikat dan pasukan bala tentara surga. Kami sapu bersih segala kuasa kegelapan dan batalkan semua perjanjian dengan kegelapan di seluruh Indonesia. Tidak ada yang dapat menghalangi, mengganggu ataupun menghambat semua rencana Tuhan atas Indonesia. 2. Kami bangun tembok perlindungan Tuhan di seluruh Indonesia. Kami tahan semua bencana alam di darat, laut, dan udara. Tidak ada perpecahan, kerusuhan, kejahatan, kebakaran, radikalisme, terorisme, sakit penyakit, pembinasa keji. 4 kuda, tuntutan kematian, dan pengaruh antikris atas Indonesia. Kami tutup lubang maut dan neraka di 34 provinsi. 3. Tuhan adalah matahari dan perisai. Ia akan menyinari Indonesia dengan wajahnya. Sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Kegelapan tidak lagi menguasai Indonesia dan Tuhan membalut luka serta menyembuhkan Indonesia. 4. Kemuliaan Tuhan menutupi Indonesia, maka semua penduduknya adalah orang benar. 7, roh Allah melingkupi dan membawa salom atas seluruh Indonesia. 5. Penuaian besar di atas Indonesia, gerbang lawatan dan grand final harvest terbuka. 270 juta jiwa diselamatkan. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 6. Tarian dan mujizat di jalan-jalan pujian dan penyembahan bergema di setiap lorong kota Indonesia. Menjadi rumah keintiman, keajaiban, tempat Tuhan bertahta selamanya. Indonesia memasuki pusat destinasi perkenanan dan kelimpahan jasmani dan rohani. Pancinya atas Indonesia adalah cinta. 7. Kerajaan Tuhan ditegakkan atas Indonesia. Tuhan memegang kendali dan memerintah dengan cinta, menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Indonesia. Presiden dan wakil presiden, pejabat, aparat negara, pemimpin dengan belas kasihan, hati Bapa takut akan Tuhan. 8. Kami letakkan nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa Indonesia sebagai materai akan menjamin dan menggenapkan apa yang sudah direncanakan, ditetapkan oleh Bapa. Semua jadi genap dan tuntas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Saudara, ketika deklarasi sudah saudara sampaikan, dan percayalah, setelah itu saudara bisa membaca firman Tuhan, saudara bisa memilih firman Tuhan, bisa diambil dari Bilangan 10 ayat 9, Matius 10 ayat 1 dan 2, Tesalonika 2 ayat 8, Ibrani 1 ayat 7, Yesaya 29 ayat 5, Mika 2 ayat 13, Yosua 14 ayat 9, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16, Ulangan 28 ayat 10 sampai 14, Lukas 10 ayat 19, Yesaya 54 ayat 17, Roma 16 ayat 20, Roma 8 ayat 37, dan Yosua 1 ayat yang ke-9. Saudara bisa pilih ayat-ayat itu setelah saudara menyampaikan deklarasi untuk Indonesia yang kita cintai ini. Nah, saya percaya setiap kita hidup dalam perjanjian hidup bersama dengan Tuhan, di dalam keluarga, pekerjaan, dalam setiap kota dan bangsa Indonesia. Dan kita percaya kita adalah umat-umat pilihan yang sudah diperjanjikan dengan perjanjian darah, perjanjian pelangi, perjanjian garam.
Dan saya percaya semuanya akan mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Mari latih dan bangun hidupmu untuk setiap hari membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasinya seperti yang saya sampaikan tadi, dan berdoa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran setiap hari. Minimal 1 hari sejak yang saya sampaikan dengan 7 hari ke depan. Atau setidak-tidaknya sampai akhir bulan September ini saudara lakukan. Dan percayalah Indonesia akan tetap dilawat oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau sudah itu saudara lakukan, saya percaya ya kalau Tuhan itulah yang akan menghidupkan roh doa kepada saudara. Ya, ketika Paulus saudara menanam dan Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Dan saya percaya kalau itu sudah saudara lakukan, maka mungkin ada tim lagi yang akan mau berkeliling berdoa setiap kota-kota yang di mana saudara lakukan. Atau tujuannya untuk berdoa mengelilingi kota di mana saudara tinggal adalah saudara untuk merentehkan benteng-benteng kekuatan roh-roh jahat, musuh dalam kegelapan, menutup pintu-pintu maut, mentahirkan dan mendamaikan di mana saudara berada, mengikat kuasa kegelapan, dan mengambil alih bahwa kota di mana saudara tinggal menjadi kota yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya lewat doa keliling, saudara dengan menyampaikan pujian penyembahan, saudara dilindungi, ditutup bungkus dengan darah, dan roh saudara akan menyala-nyala, maka itu akan memberikan rasa saudara untuk kuat di dalam Tuhan dan diberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terus jadikan hidup saudara menjadi duta-dutanya Injil keselamatan. Sampaikan itu kepada setiap orang dan percayalah saudara senantiasa akan menjadi saksi Tuhan di mana saudara berada. Saudara bisa mendoakan setiap orang, singgah di rumah-rumah yang memerlukan doa, dan saya percaya hidup saudara menjadi hidup yang berarti. Saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Kalau itu sudah saudara lakukan, percayalah saudara akan senantiasa tidak sendiri. Saudara akan melatih generasi-generasi berikutnya sehingga ini estafet bahwa Indonesia akan dimenangkan. Kota saudara akan menjadi sejahtera. Hidup saudara menjadi penuh keselamatan dan perlindungan, serta menjadi berkat dalam kehidupan hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.